Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube saya, Naura Sosabila Afriza. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah hari ini dalam kondisi baik? Baik-baik saja? Atau lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja? Nah, entah itu lagi sakit atau lagi galau, lagi ada masalah lainnya, apapun itu, tetap semangat ya guys ya. Jangan pernah menyerah. Pada video kali ini saya memilih topik kejahatan di mana saya mengambil kasus yang lagi viral, yang lagi panas-panasnya beberapa hari kemarin, yaitu seorang cewek bakar ijazah mantan pacarnya, guys. Nah, sebelum itu kita harus memahami dulu nih apa keterkaitan kejahatan dalam filsafat pada kasus ini. Jadi, menurut tata bahasa, kejahatan ini adalah perbuatan dan tindakan jahat yang biasa dilakukan atau didengarkan, diketahui oleh orang, seperti pembunuhan, penculikan, penipuan, dan perbuatan menghilangkan barang penting orang lain. Itu disebut juga kejahatan karena itu dilakukan oleh manusia, termasuk dalam kategori kejahatan. Nah, ini sudah diatur loh guys, sudah diatur pada pasal 104 sampai 448 KUHP. Meskipun tidak dijelaskan di dalamnya, dapat dipahami juga bahwa kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan larangan yang telah ditetapkan dalam kaidah dan tujuan umum. Nah, teman-teman, gimana sih kronologi yang terjadi di dalam kasus tersebut sehingga menimbulkan kejahatan yang merugikan satu sama lain? Di sini kita lihat dari di gambaran umumnya ya, kita lihat si cewek ini membakar ijazah mantan pacarnya. Waduh, si cewek bisa-bisanya sih membakar ijazah. Kok bisa ijazah itu dibakar gitu? Tapi kan kalian tahu kan, ijazah itu susah banget dicari gitu kan. Kita harus kuliah 4 tahun dulu baru bisa gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu juga sih gimana gimana kronologi yang betulnya juga gitu kan. Ini kan ini saya dapat informasi dari sebuah artikel. Nah, dan saya ada beberapa bukti chatan. Ini itu kayak manifest kan, tau kan manifest. Nah, jadi saya mengambil contoh bukti dari Manifest Tangerang, nama medsosnya IG Manifest Tangerang. Dimana kita lihat kan dia ada dua versi nih guys, dua versi. Jadi kita lihat dari versi cowoknya. Gimana sih gimana ya cerita dari cowoknya dulu, baru nanti kisah dari ceweknya. Jadi kita lihat dari versi kisah cowoknya dulu. From Rebecca Dimari. From itu kan dari kan. Berarti salah guys. Kita ada from cewek. Apaan sih? From dari si cowok tuh Rebecca Dimari. Itulah guys. Rebecca. Hai, gimana tanggung jawab apa yang bakal kamu lakuin ke aku setelah kamu bakar ijazah aku? Aku kuliah 4 tahun dan kamu bakar ijazah aku gitu aja. Ditunggu ya itikat baiknya. Sebelumnya kenapa ada dia? Waktu itu aku ambil ijazah dan langsung ke rumahnya. Makanya aku titipin karena malamnya mau keluar lagi sama dia. Jadi belum sempat fotokopi, scan, dan lain-lain. Selepas itu dia minta balikin baik-baik dan aku bilang bisanya malam. Tapi dia maksa di sore itu karena malamnya ada acara katanya. Berarti awalnya si cewek ini udah minta baik-baik. Tapi si cowoknya tuh tapi si cowoknya itu nggak bisa sorenya. Si cowok ini minta sorenya, jadi si cowok ini bisanya malamnya. Nah gitu kan guys. Nah, karena si cewek ini ada acara katanya. Aku bilang di Pamulang hujan, berarti rumah cowok ini di Pamulang dan lumayan jauh ke sana. Jauh, berarti rumah cewek dan cowok ini berjauhan gitu guys, agak jauh lah gitu kan. Di situ dia langsung bilang
kalau ijazahnya sama aku dan lain-lain, apa mau barter aja. Aku kesel dong, aku salah juga nantangin dia. Berarti si cowok ini udah nyadar sih dia nantangin si cewek ini. Aku bilang, ambil aja buat kamu lamar dan lain-lain, buat kamu lamar ya dan lain-lain. Gak lama dia bilang, aku bakal kasih tahu ijazahnya aku apain. Hitung 1 sampai 10, gak lama ya dia kirim foto dibakar. Wow, di situ malamnya aku tetap samperin dia. Berarti si cowok ini tetap nyamperin dia dan bawa helm si cewek itu. Dia juga membawa helm si cewek itu, guys. Terus dia masuk ke rumahnya. Di situ ya ngobrol sama nyokapnya dan lain-lain. Posisi aku dipojokin sama temennya dia, mamanya. Bahkan ada cowok juga yang datang ke rumahnya, guys. Wow, ikut mojokin yang nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu ya, guys, si cowok ini tuh entah siapanya, si cewek nggak tahu. Yang jelas di sini si mantan pacarnya ini bilang kalau ada cowok datang pun ke rumah si cewek ini mojokin juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Udah berakhir begitu, Kak, dia balikin ijazah dengan kondisi ijazahnya habis kebakar dan sisanya transkrip dan lain-lain. Kebakar pinggirannya sama cover belakang ijazahnya. Wah, ini ya parah sih, guys. Kayak saya aja nggak bisa menjelaskan gimana rasa sakitnya si cowok ya, guys. Tapi ini juga kita nggak tahu dari versi ceweknya gimana gitu kan. Jadi kita nggak bisa memihak ke si cowok dulu. Ini nih kayak kita tuh di tengah-tengah loh, guys, di tengah-tengah. Nah, ini dari versi cowoknya dan kita lihat dari versi ceweknya. Sebelum itu mending kita lihat dulu deh gimana si cewek ini membakar ijazah si mantan pacarnya itu. Bentar. Pegangin dong. Bisa nggak? Nih ya. Peganginnya gimana ya? Gini aja deh. Aku nggak main-main, aku diam, aku ngajak baik-baik. Wow, guys, gak ada kayak oh my god gitu kan. Gak ada apa cara lain untuk nyelesain masalah gitu kan. Kenapa harus ijazahnya si cowok ini ya harus dibakar gitu kan. Ya kita nggak tahu juga sih ya, guys, gimana. Ya mungkin si cewek lagi emosi juga dan ya gitu. Tapi daripada kita seuzon atau nggak tahu gimana aslinya gimana sih. Tapi kita lihat dari versi ceweknya. Aku juga dapat screenshotan chat dari akun Manifest Tangerang itu tadi. From Rebecca Dimari. Tuh cowok yang ijazahnya gue bakar. Jadi intinya gue dikatain sama nih cowok. Jadi gue dikatain sama nih cowok padahal dia bilang mau berubah, tapi malah nyakitin perasaan pakai kata-kata, nyalahin Sasimo dan lain-lain. Juga kalau Sasimo nggak akan jemput dia pas kena tilang mepet jam ujian mau mulai. Gue sampai diancam-ancam itu. Dia SSN bukti, dia ancam gue ya. Pokoknya gue udah si cewek ini ngebatin sampai akhirnya gue mutusin buat kelar. Nah, dia nggak terima gue bahagia tanpa dia. Dia nggak mau gue bisa tanpa dia karena dia tahu setelah putus gue gampang buat dapat cowok baru, sedangkan dia enggak, apalagi di posisi dia sekarang. Dia apalagi posisi sekarang lagi di bawah, nggak punya apa-apa, lagi berantem sampai main fisik, merugikan satu sama lain. Makanya kenapa gua mau udahan sama dia, tapi dia minta kesempatan terus, mau berubah berkali-kali. Gua kasih malah ngancem-ngancem lagi ujungnya.
Gue muak lah, akhirnya benar-benar gue kelarin. Pokoknya dia nggak terima, ngintilin gue terus sampai rame warga tuh. Gue teriak-teriak karena kunci motor gue ditahan. Dia ancam laporin gue mabok, ngerokok dan lain-lain ke nyokap karena dia tahu ngancurin gue secara keluarga dan reputasi. Karena dia nggak terima, karena dia bisa tanpa, pokoknya karena dia nggak terima gue bisa tanpa dia, tapi dia nggak bisa tanpa gue. Dia selalu bilang dia gamun sama gue. Nah, kenapa gue bisa bakar tuh ijazah? Dia nyolong helm gue di pom depan mata gue sendiri, langsung cabut gitu aja. Gue nggak bisa kejar, nggak ada tenaga, udah nangis kejar-kejar lagi ditenangin sama 2 cewek di situ gue nggak kenal. Gue udah blok semua akun dia, jadi dia nggak ada cara buat chat gue. Sampai akhirnya gue buka blognya buat minta balikin helm gue. Pertama dia on off lagi, gak bales gue blok lagi. Beberapa jam gue unblock, gue ingetin bahwa ijazah dia di gue, baru tuh dibales. Tapi bukannya balikin, malah nantangin, padahal diminta baik-baik. Kalau dia merasa ijazahnya penting, bakal turunin ego dan sampingin emosi dia demi ijazahnya dia selamat. Tapi dia malah nyepelin ijazahnya dan nantang gue. Dia nyerahin gitu aja ijazahnya ke gue. Giliran gue udah bakar, dia nggak terima, keluar minta tanggung jawab. Gue tanggung jawab, gue kasih scanan ijazah dia tetap nggak mau kelar. Karena apa? Dia nggak mau gue tenang dan bahagia tanpa dia. Nah, di sini dia ngirim bukti itu, guys, bukti minta maaf setelah bakar ijazah si cewek ini. Maaf ya sayang, aku sayang kamu, tapi kamu yang ancurin semua ini. Aku udah nahan diri ke Cindy mama. Udah ke Kak Cindy mama, udah nahan aku. But ngerelain ini gak segampang itu kan. Tanpa mau baik-baik disuruh ke warkop. Nah teman-teman, kan kita udah lihat nih gimana dari 2 versi masing-masing. Jadi menurut saya kasus ini melibatkan sejumlah isu yang berkaitan dengan kejahatan, karena di sini keduanya sama-sama salah. Yang pertama nih, si cewek nih lagi emosi nih guys. Jadi pas kita emosi lagi marah itu pasti kita nggak terkontrol. Si cowok ini bukannya nenengin, malah nantangin. Ya udah, mungkin si cewek langsung gitu kan. Tapi bukan berarti si cewek ini bisa kita benarkan juga ya guys ya, nggak sama sekali. Soalnya kita lihat helmnya juga dibalikin ya, terus ijazahnya udah di scan, dikasih scanannya nggak mau. Ya jelas beda asli sama yang di scan itu. Si ceweknya kurang pintar juga sih menurut saya. Kenapa kurang pintar? Karena ya scan ijazahnya, kenapa dia nggak ngebakar scanannya aja, malah ngebakar yang aslinya. Dalam kata lain dia nakut-nakutin si cowok lah ya gitu kan. Aneh menurut saya sih. Intinya dua-duanya sama-sama salah. Tidak ada yang bisa dibenarkan tindakannya tersebut. Udah tahu hubungan toksik masih aja dijalanin. Ingat tuh teman-teman. Nah benar, ada juga yang bilang sih si cewek ini udah masih minor, kayak masih di bawah umur, kenapa pacaran sama si cewek ini. Ya cinta nggak mandang usia. Nah, jadi teman-teman menentukan apakah tindakan tersebut dia dikategorikan sebagai kejahatan tergantung pada yuridis masing-masing dalam undang-undang wilayah tersebut. Namun secara umum merusak harta benda milik orang lain bisa dianggap sebagai perbuatan kriminal. Ya pasti kejahatan ya, tapi tergantung pada persepsi kita masing-masing. Karena dalam pandangan filsafat pun penting bahwa interpretasi dalam diri kita tergantung pada pandangan individu dan pemikiran masing-masing. Nah jadi pokoknya setelah saya ngejelasin, kayak berbagi cerita juga gitu kan. Nah kalian bisa mengambil manfaatnya masing-masing. Jadi menurut saya dari kasus ini kita harus berpikir berulang-ulang kali untuk
mengambil sebuah keputusan dan mengambil tindakan. Karena walaupun sebesar apapun masalah kita ya, kita nggak boleh gitu kan, kita nggak boleh kayak asal, ya kita juga ya namanya kita juga emosi, kadang kita suka kayak ceroboh gitu kan, tapi nggak boleh gitu guys, nggak boleh. Ya saya juga sering kayak gitu, tapi kayak ya namanya kita belajar gitu kan, belajar kayak mengambil keputusan itu, mengambil tindakan itu harus dipikir ulang-ulang kali, karena apakah nanti tindakan yang kita lakukan itu menimbulkan kerugian, kejahatan kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.